Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 25 April tahun 2021, kita akan membahas kasih yang nyata yang akan kita ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih karunia anugerah-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami sudah beristirahat sepanjang malam, Engkau melindungi, menyertai, memberkati kami. Sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing pagi hari ini, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelakunya. Terpuji Engkau, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang Ia ciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu agar semua benda-benda yang diciptakannya tersebut dapat dipergunakan oleh manusia sesuai dengan tujuan dan rencananya. Matahari misalnya, walaupun satu, diciptakan untuk menerangi seluruh dunia ciptaannya di siang hari, sedangkan bulan dan bintang untuk menerangi bumi di malam hari. Bumi diciptakan sebagai tempat bumi diciptakan sebagai tempat bagi seluruh makhluk hidup, dan bumi pun diperintahkannya untuk menghasilkan makanan bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk-makhluk lain ciptaannya. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia, laki-laki maupun perempuan, menurut rupa dan gambarnya. Dan kepada manusia, Tuhan memerintahkan untuk memenuhi bumi setelah Ia memberkati mereka sebagai suami dan istri. Kemudian, Ia memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dan kepada manusia juga diberikan kuasa untuk mengusahakan bumi dan bukan untuk menghancurkannya. Dengan demikian, penjajahan sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan manusia hak dan kuasa untuk menindas, untuk menjajah, untuk memperalat, mempergunakan atau memanipulasikan manusia lain yang juga diciptakan serupa segambar dengan Allah itu sendiri. Ya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri.
Karena Allah itu kasih adanya dan manusia diciptakan serupa dan segambar dengannya, maka manusia diperintahkan Tuhan untuk saling mengasihi. Dalam konteks mengasihi ini terdapat karakter Tuhan yang mewajibkan kita sekalian juga untuk saling mengampuni, karena kasih tidak menyimpan kesalahan. Pada saat kita membaca Kejadian 1 ayat 26-28, kita menemukan tentang penciptaan manusia. Kejadian 2 ayat 4-25 memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai penciptaan dan lingkungan mereka. Kedua kisah ini saling melengkapi dan mengajarkan beberapa hal. Baik laki-laki maupun wanita diciptakan secara khusus oleh Allah. Mereka bukan hasil proses evolusi. Mereka diciptakan atas kehendak Allah. Ketika Allah berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini dikerjakan Allah, tersusun rapi, terencana dengan baik atas kehendaknya. Jadi manusia bukan terjadi karena teori evolusi dan sebagainya ini. Laki-laki dan wanita keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berdasarkan gambar ini, mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusannya. Mereka harus melakukannya dengan mengenal dan menaati Tuhan Sang Pencipta. Manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah karena mereka tidak berdosa dan kudus, memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketaatan moral dan hubungan yang intim. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keserupaan moral dengan Allah ini tercemar. Dalam proses penebusan, orang percaya harus diperbaharui kepada keserupaan moral itu, yaitu keserupaan moral saat manusia diciptakan. Yesus telah melakukan semuanya ini di kayu salib. Ia telah meriset kembali kesalahan yang ada akibat dosa kepada tujuan Allah mula-mula. Nah, untuk ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mendengarkan khotbah tentang makna dan tujuan hidup tanggal 28 Maret tahun 2021. Khotbah ini dapat diakses di YouTube dengan tema makna dan tujuan hidup. Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka diciptakan sebagai makhluk yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih dan berkehendak, yang kita sebut sebagai free will. Sampai batas tertentu, susunan jasmani yang laki-laki dan wanita itu menurut gambar Allah. Hal ini tidak berlaku untuk hewan. Allah memberikan kepada manusia gambar yang dengannya Tuhan akan tampil kepada mereka pada saat Ia mengutus anaknya kelak. Tentang hal ini, Filipi 2 ayat 6 dan 7 berkata, Filipi 2 ayat 6 dan 7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pada saat Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, Ia telah mematikan egonya, sehingga Ia dapat mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, penciptaan manusia dalam gambar dan rupa Allah tidak berarti bahwa mereka adalah ilahi. Sama sekali tidak. Manusia diciptakan pada tingkat yang lebih rendah dan sangat bergantung kepada Allah. Seluruh kehidupan manusia pada mulanya berasal dari Adam
dan Hawa. Dalam segala yang diciptakan Tuhan, Ia menciptakannya bagi kemuliaan namanya. Dan segala sesuatu yang diciptakannya dengan maksud dan tujuan tertentu seperti yang telah diuraikan di atas tadi. Tuhan menciptakan benda-benda untuk digunakan manusia, tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk mencintai Dia dan mencintai satu sama lain. Sayangnya, manusia mencintai benda-benda dan membenci Tuhan. Manusia saling menggunakan, manusia saling memperalat, manusia saling memanipulasi, menindas, bahkan menjajah sesamanya. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan Allah mula-mula pada saat Ia menciptakan manusia seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sebagai hamba Tuhan, saya dari waktu ke waktu menerima pertanyaan, apakah Tuhan menciptakan orang berdosa? Saya menjawab sebagai berikut. Kita sekalian yang lahir setelah Adam adalah orang berdosa. Apakah hal ini berarti kita sekalian tidak diciptakan oleh Tuhan? Sudah barang tentu kita sekalian diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kita terlahir dengan mewarisi dosa Adam adalah di luar kehendak dan kontrol kita. Tetapi kita memiliki kuasa untuk menentukan apakah kita tetap mau tinggal dalam dosa warisan ini, bahkan memilih untuk hidup dalam dosa, atau memilih untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang memiliki kuasa untuk membayar seluruh hutang dosa kita ini. Mulai dari dosa yang kita warisi dari Adam, bahkan dosa yang kita buat setelah itu, sampai hari kita menghadap Tuhan. Semuanya dibayar lunas oleh Tuhan Yesus atas pengorbanannya di kayu salib pada saat kita dengan iman mengakui dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Inilah kasih yang nyata itu. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia dengan baik agar manusia dapat hidup bagi kemuliaan namanya dan taat kepada kehendaknya. Dosa adalah sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan dan kehendaknya. Jadi Tuhan tidak menciptakan dosa. Kehendak untuk berdosa adalah pilihan manusia itu sendiri. Dengan demikian, kita juga mengerti bahwa seorang pembunuh juga diciptakan oleh Tuhan dengan pengertian bahwa yang diciptakan oleh Tuhan adalah manusianya dan bukan sifat atau karakternya sebagai seorang pembunuh. Karena Tuhan jelas menginstruksikan dalam 10 perintah Allah, jangan membunuh. Jadi menjadi pembunuh itu adalah pilihan yang bersangkutan. Bukankah Tuhan juga memperingatkan Kain untuk menguasai dosanya agar ia tidak membunuh Habil adiknya? Bukankah Kain juga diciptakan oleh Tuhan sebelum ia memilih untuk menjadi seorang pembunuh dengan membunuh adiknya? Jadi Tuhan adalah Tuhan yang esa, yang menciptakan semua manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dan tidak ada seorang manusia pun terlahir sebagai seorang penjahat. Ada bayi yang dilahirkan dari orang tua pembunuh. Hal ini bukanlah berarti bahwa anak yang terlahir dari orang tua pembunuh adalah seorang pembunuh. Ia adalah keturunan pembunuh, tetapi ia bukan seorang pembunuh. Contoh, Henokh adalah anak Kain. Dapat dibaca dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17. Sekalipun Kain yang memperanakkan Henokh adalah anak seorang pembunuh, tetapi Henokh anaknya bukanlah seorang pembunuh. Henokh tidak serta-merta menjadi seorang pembunuh hanya karena Kain ayahnya adalah seorang pembunuh. Menjadi seorang pembunuh adalah sebuah pilihan. Untuk menghindari kesalahpahaman, kita perlu membedakan antara Henokh keturunan Kain, Kejadian 4 ayat 17 yang saya katakan tadi, dan Henokh dari garis keturunan Set. Jadi ada dua Henokh disebut di sini. Satu dari garis keturunan Kain yang membunuh Habil adiknya, dan yang kedua adalah dari garis keturunan Set. Henokh yang terangkat ke surga bukanlah dari garis keturunan Kain,
tapi dari garis keturunan Set. Ayah Henoch adalah Yared, dan ia adalah dari keturunan Set. Dengan demikian, Henoch adalah dari garis keturunan Set. Henoch dari garis keturunan Set ini, yang ayahnya tadi adalah Yared, melahirkan anak yang bernama Metusalah pada saat ia berumur 65 tahun. Henoch masih hidup sampai umur 365 tahun, dan kemudian Tuhan mengangkatnya ke surga, seperti yang tertulis dalam Kejadian 5 ayat 24 yang berkata, dan Henoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Allah yang menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 24. Tuhan Yesus telah meriset kesalahan yang terjadi pada saat Adam jatuh dalam dosa, agar manusia dapat dikembalikan kepada tujuan Allah mula-mula pada saat ia menciptakan manusia. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini, kasih yang nyata, Allah Bapa telah menyatakan dan mencurahkan kasih yang nyata itu melalui pengorbanan anak tunggalnya di kayu salib. Kita sekalian yang telah ditebus oleh darah anaknya berkewajiban untuk menyalurkan kasih Allah ini agar nyata bagi semua orang yang melihat kita. Henoch yang terangkat ke surga juga adalah bukti akan kasihnya yang nyata kepada Tuhan, karena ia hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 24. Dan hidupnya berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat kelima. Kasih yang nyata akan Tuhan ini juga dinyatakan dalam kehidupan Nabi Elia dan para rasul serta para martir hingga hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11 mengatakan kepada kita, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga ke dalam angin badai. Jadi Alkitab menceritakan tentang 2 orang yang diangkat hidup-hidup ke surga tanpa melalui kematian, yaitu Henoch yang pertama dan yang kedua adalah Nabi Elia. Elia terangkat ke surga sebagaimana halnya Henoch dalam Kejadian 5 ayat 24 tanpa mengalami kematian fisik. Pengangkatan ajaib Nabi Elia ke sorga menjadi meterai persetujuan tegas Allah atas karya, roh, dan pelayanan Nabi itu. Elia sepenuhnya menyatukan diri dengan firman Allah sepanjang masa pelayanannya. Jadi sepanjang masa pelayanannya, ia melakukan kehendak Allah dengan hidup benar di hadapan Allah. Hingga saat terakhir dia tetap hidup demi kehormatan Allah, menentang dosa dan penyembahan berhala umat yang murtad, sambil memberikan semangat kepada kaum sisa yang setia di Israel sebagai bukti kasih yang nyata kepada Tuhan dan sesama manusia. Secara dramatis dan dengan penuh kemenangan, ia diantar ke sorga hidup-hidup. Pengangkatan Elia dan Henoch mirip dengan pengangkatan umat Allah yang setia pada kedatangan kembali Kristus, sesuai dengan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu adalah sebuah pilihan yang dinyatakan dalam bentuk tindakan, karena bagaimana kasih itu dapat dinyatakan tanpa perbuatan. Kasih itu bukanlah sebuah perkataan yang selesai pada saat dikatakan. Kasih itu adalah tindakan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ke-8. Apa artinya Allah itu adalah kasih? Pertama-tama kita perlu melihat apa kata firman Tuhan dan bagaimana Tuhan itu menggambarkan kasih dan kemuliaan, dan kemudian kita akan melihat beberapa definisi ini diterapkan pada Allah. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke-8 menggambarkan secara rinci tentang kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5,
ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini adalah cara Allah menggambarkan kasih. Allah persis seperti yang digambarkan itu. Dan orang Kristen perlu menjadikan ini sebagai tujuan. Walaupun selalu dalam proses menuju ke arah itu. Artinya manusia tidak ada yang sempurna dalam melaksanakan kasih ini. Ekspresi paling utama dari kasih Allah dikomunikasikan kepada manusia dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 5 ayat yang ke-8. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah sangat menginginkan manusia bersama-sama dengannya dalam rumahnya yang kekal di surga. Dan Allah tidak menginginkan agar satu orang pun binasa. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dia telah membuka jalan menuju surga dengan membayar harga dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita karena dia memilih untuk melakukan hal itu. Hosea 1 ayat 8 berkata, hatiku, kata Tuhan, berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kasih itu mengampuni jika kita mengaku dosa kita. Syaratnya jika kita, artinya keinginan kita ada dan kita memilih untuk mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala dosa, bukan hanya sebagian, segala, apa saja, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan, bukan hanya sebagian dari kejahatan. Jadi senantiasa Alkitab menyebutkan dua hal, dosa dan kejahatan. Demikian juga dalam Yesaya 59 ayat 2, yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya dari kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan segala dosa dan kejahatannya akan dibersihkan, diampuni dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus pada saat kita mengakukan dosa kita ini kepada Tuhan. Karena ia adalah kasih. Kasih Allah itu tidak memaksakan dirinya pada orang lain. Orang-orang yang datang kepadanya sebagai respons terhadap kasih-Nya. Kasih Allah itu menyatakan kemurahan pada semua orang. Jadi orang tertarik karena ada daya magnet dari kasih Allah itu. Kasih Yesus itu berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang bulu. Jadi tidak ada syarat-syarat, bebas syarat. Allah itu mengasihi siapa saja. Tidak ada kondisi yang menghalangi kasih Allah. Kasih Yesus itu tidak cemburu pada apa yang orang lain miliki. Hidup sederhana tanpa mengeluh. Kasih Yesus itu tidak membesar-besarkan diri, sekalipun dia dapat mengalahkan semua orang lain. Allah Bapa tidak menuntut ketaatan dari sang anak, namun sang anak secara sukarela menaati bapaknya di surga. Dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-31. Jadi di sini adalah sebuah pilihan untuk taat sampai nafas yang terakhir. Ini contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kasih Yesus selalu memperhatikan kepentingan orang lain.
Tadi telah kita baca, Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah ini, tetapi telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi seorang manusia. Ya, jadi Ia melakukan ini demi kepentingan orang-orang berdosa yang percaya atau yang akan percaya kepadanya suatu saat di masa yang akan datang. Untuk ini Ia datang, untuk ini Ia mengosongkan dirinya, untuk ini Dia menumpahkan darahnya, agar semua orang yang percaya kepadanya, segala hutang dosa mereka dapat dibayar melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketaatan Yesus berlandaskan kasih yang sempurna, kasih tanpa kondisi, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang rela berkorban demi orang lain, dan kasih itu adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karakter kasih seperti inilah yang menyebabkan anak taat kepada bapaknya sampai ia menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib agar ia dapat membayar upah dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawa anak. Anaklah yang menyerahkan nyawanya ke tangan bapaknya, dan nyawanya ini diberikannya karena kasih semata-mata. Ketaatannya ini adalah bukti kasihnya kepada kita semua. Jadi perlu diingatkan bahwa anak, yaitu Yesus Kristus, memberikan nyawanya secara sukarela. Nyawanya tidak diambil melalui pembunuhan, tapi Ia menyerahkan nafasnya. Karena pada saat di kayu salib Ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Pilihan, Dia mempunyai kuasa untuk memberikan nyawanya itu. Dan dikatakan juga Ia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Gambaran singkat mengenai kasih ini mengungkapkan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Sesuatu yang bertentangan dengan hidup mementingkan diri sendiri dari dunia ini. Yang luar biasa, Allah telah memberikan kepada mereka yang menerima anaknya sebagai juru selamat kemampuan untuk mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Dia memberikan ini melalui kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua menjelaskan kepada kita sekalian bahwa mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kegiatan keagamaan belum tentu menyenangkan hati Allah. Bahkan bisa jadi mereka itu sama sekali bukan orang percaya. Rasul Paulus menjalankan ini sebagai orang Farisi sebelum ia bertobat, sebelum perjumpaannya dengan Kristus yang telah bangkit dalam perjalanannya ke Damaskus. Ia mengerti persis apa yang dikatakannya ini. Misalnya, mereka yang berkata-kata dengan bahasa roh, bernubuat, mempunyai pengetahuan, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan iman yang besar. Namun, pada saat yang sama, kekurangan kasih dan kebenaran yang seperti Kristus. Mereka itu sama sekali tidak berguna dalam pandangan Allah. Menurut pertimbangan Allah, kerohanian dan pernyataan iman mereka itu hampa. Baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Dan mereka tidak memiliki tempat yang sesungguhnya dalam kerajaannya. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Mereka tidak saja berkekurangan dalam kepenuhan roh, tetapi diri mereka juga tidak didiami oleh roh. Manifestasi rohani melalui mereka tidak berasal dari Allah, tetapi dari roh yang lain, yaitu roh jahat. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 13 adalah lanjutan dari pembahasan Rasul Paulus tentang pertanyaan mengenai karunia rohani. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa memiliki karunia roh tanpa mempunyai kasih tidak berguna sama sekali. Baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Karena kasih itu bukanlah perkataan yang selesai pada saat ia dikatakan. Kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih adalah bagian
dari suatu kegiatan, tindakan, dan kelakuan. Bukan sekadar suatu perasaan batin atau motivasi. Segi-segi kasih yang beraneka ragam dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 menunjukkan sifat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Setiap orang percaya harus berusaha untuk berkembang dalam kasih semacam ini sampai kita membuskan napas kita yang terakhir. Kita harus terus berjuang untuk memperkembangkan kasih itu. Gagal lagi, ulang lagi. Adalah jauh lebih baik lagi jika orang percaya menjalankan karunia rohani dalam kasih. Sebagai satu-satunya keadaan di mana karunia rohani dapat memenuhi kehendak Allah, kasih haruslah menjadi prinsip yang mengendalikan semua manifestasi rohani. Karena itu, Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus untuk mengejar kasih itu dan berusaha memperoleh karunia roh. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejar kasih, berusaha memperoleh karunia roh. Jadi yang pertama disebutkan itu adalah kejar kasih, dan kemudian berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Mereka harus dengan sungguh-sungguh menginginkan hal-hal dari roh, karena mereka dengan tulus ingin menolong, menghibur, dan memberkati orang lain dalam hidup ini dengan mempergunakan karunia-karunia roh yang diberikan kepada mereka. Jika mereka mempunyai karunia untuk mengajar, baiklah mereka mengajar. Jika mereka mempunyai karunia untuk bernubuat, baiklah mereka bernubuat. Jika mereka mempunyai karunia untuk memberi, baiklah mereka memberi. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga setiap karunia-karunia roh yang dimiliki orang itu dan disertai dengan kasih dapat dipergunakan di dalam pelayanan bagi kepentingan orang-orang lain. Karena semua karunia roh tersebut diberikan bukan untuk disimpan bagi kepentingan diri sendiri, tapi bagi kepentingan tubuh Kristus, bagi kepentingan orang-orang lain juga. Walaupun kasih merupakan suatu aspek dari buah, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan bukti kelahiran baru, kasih juga adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, dan berusaha memajukan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara melalui itikat baik, tetapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Itikat ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, kita rencanakan. Tapi itu tidak berarti apa-apa, kata Alkitab, hampa tanpa kita melakukannya. Jadi itikat baik disertai dengan tindakan atas itikat yang baik tersebut, itulah kasih. Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih karena 3 alasan. Alasan yang pertama adalah kasih adalah sifat Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Pelaksanaannya Yohanes 3 ayat 16. Kristus mati di kayu salib. Jadi itikat baik Allah ini dinyatakan dengan mengutus anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Atau yang saat ini belum percaya akan percaya kepadanya. Kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari dia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Oleh sebab nomor 2, oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya wajib menolong orang lain dan bukan mempergunakan atau memperalat orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi dan bukan mengorbankan orang lain demi kesejahteraan kita. Yang ketiga, jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini sebuah keharusan. Tadi telah dikatakan kita sering gagal di dalam hal ini, tapi bukan berhenti pada kegagalan tersebut, tapi bangkit lagi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan di dalam hal ini kita tidak dapat mempergunakan alasan-alasan yang dapat membenarkan diri kita agar kita tidak mengasihi. Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan itu sebuah kebohongan. Karena kasih itu harus ditunjukkan dalam tindakan yang nyata. Dan kasih bukan berhenti hanya pada itikat atau perkataan yang baik atau keinginan yang baik. Tapi itikat yang baik, keinginan yang baik ini harus dinyatakan dalam bentuk tindakan yang nyata. Rasul Yohanes mengatakan dengan sebuah kepastian kepada kita sekalian yang merenungkan tulisannya pada hari ini, bahwa kita harus saling mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita melalui kasih yang nyata dalam anaknya Yesus Kristus. Tadi dikatakan, kita ulang, 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, selanjutnya Rasul Yohanes menjelaskan di sini jelas ini, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah adalah roh, dan roh tidak dapat diraba ataupun dilihat dengan mata kasat mata. Jadi adalah sebuah kebohongan jika seseorang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah yang tidak dapat dilihat maupun diraba, tanpa mengasihi saudaranya sesama manusia yang dapat dilihat dan dirabanya. Dalam kasih yang nyata ini terdapat pengampunan, karena 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka barang siapa yang mengenal Allah, ia akan mengampuni sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita sekalian dalam Injil Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan demikian, mengampuni adalah bukti kasih yang nyata. Setelah kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 12, ampunilah kami seperti kami mengampuni sesama kami, dan kita masih tetap memilih untuk tidak mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, maka kita tidak pernah boleh berbuat dosa sekalipun. Kenapa? Karena pada saat kita berdosa, kita pun menginginkan untuk diampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah sebuah tindakan kasih, yaitu saling mengampuni dan saling mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ia tidak melakukan, artinya kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita sekalian orang percaya bahwa kita harus selalu memiliki sopan santun, tata krama, bukan hanya dalam masyarakat di mana kita hidup, bekerja, dan melakukan kegiatan sehari-hari, tapi juga dengan teman lawan jenis saat pacaran. Karena itu melakukan percabulan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum kasih, karena kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ayat yang sama juga mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Oleh karena itu, memperalat, menggunakan, atau memanipulasi, ataupun menjajah sesama manusia demi mendapatkan keuntungan diri sendiri, atau keuntungan golongan, keuntungan partai, keuntungan suatu bangsa dan negara dengan berbagai cara, sangat bertentangan dengan hukum kasih.
baik sifatnya pribadi atau dalam skop yang lebih luas, partai, organisasi, bahkan negara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 mengatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Allah adalah kasih. Karena Allah kekal adanya, maka kasihnya pun tidak berkesudahan, kekal selamanya. Sekalipun langit bumi berlalu, kasih Allah itu dari kekal sampai kekal, karena Allah itu kekal. Kalau kasih itu berubah, maka Allah itu pun berubah. Karena Allah itu yang adalah kasih tidak berubah, maka kasihnya kekal, tidak berubah selama-lamanya. Karena kasih tidak berkesudahan, maka kasih tidak pernah memiliki kondisi dan membuat kondisi tersebut sebagai alasan untuk tidak mengasihi. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah yang adalah kasih. Jadi memiliki kondisi untuk menghentikan kasih sangat bertentangan dengan Alkitab. Karena kasih tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Baik kita memilih untuk tidak mengasihi, kasih itu sendiri konstan, kasih itu sendiri tetap, kasih itu tidak berubah, kasih itu tetap ada dengan atau tanpa kita. Jika kasih memiliki kondisi, maka kasih itu tidak sempurna dan kasih itu tidak murni. Karena ia akan berakhir pada saat kondisi yang menghalangi kasih muncul. Padahal kasih bebas kondisi. Jadi, sekali lagi, jika kasih memiliki kondisi, maka kasih itu tidak sempurna dan kasih itu tidak murni. Karena kasih itu akan berakhir pada saat kondisi yang menghalangi kasih muncul. Padahal kasih itu sempurna, karena itu tidak boleh mempunyai kondisi. Yang benar adalah kasih itu sempurna, kasih itu murni, dan kasih itu tidak berkesudahan, kekal selamanya. Yesus membuktikan pengajarannya tentang kasih pada saat ia sedang dalam keadaan tersalib, menderita kesakitan, dan mencucurkan darah ketika ia berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus dalam keadaan tersalib, tangannya sedang terentang, ia berada dalam keadaan sakit, dimahkotai duri, ia ditolak, ia dipukuli, ia dirajam, sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Dalam keadaan sakit, ia merefleksikan kasih yang tanpa kondisi ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebuah pilihan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kasih yang nyata yang ditunjukkan Allah di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sebagai bukti bahwa kasih itu tidak memiliki kondisi. Allah mencintai dan mengasihi kita pada saat kita masih berdosa, bukan setelah kita menjadi baik. Justru saat kita masih dalam dosa, hidup dalam dosa, ia datang menawarkan kasih itu, agar dengan kasih itu kita dapat menikmati kasih Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, mempercayai Dia, karena kita tahu Dia adalah kasih dan Dia tidak ingin mencelakai hidup kita. Karena Alkitab jelas mengatakan Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Inilah kasih yang nyata itu. Karena itu Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita belajar mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Karena Allah, Bapa, telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita sekalian yang percaya kepada anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Kasih-Mu luar biasa, berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu itu nyata tanpa kondisi. Kasih-Mu itu rela berkorban bagi kami. Engkau datang, bahkan mati bagi kami untuk menebus semua hutang dosa kami, sehingga kami dibebaskan dari semua surat hutang. Engkau yang mati bagi kami, sehingga kami dapat hidup bebas dan dapat menikmati
keindahan surga suatu saat. Namun Rasul Paulus berkata, jangan sampai kebebasan diberikan kepada itu kita salah pergunakan. Tapi hendaklah kita setia kepada Tuhan dalam mengikuti semua perintah dan firman-Nya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajah-Nya atas setiap daripada kita, menuntun kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia menyediakan makanan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita, bahkan mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Piala Allah yang Maha baik itu menuntun kita senantiasa di setiap jalan kehidupan kita ini, sehingga Ia membuat kita sekalian menjadi kepala, bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah sekolahmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus memberkati dan membuat engkau berhasil. Biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Dan atas kehendak Allah, kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat.